Yesus Kristus, saya percaya saudara dimanapun kita berada, kita diberkati oleh nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, bagi Allah yang mulia. Bagi
yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Oh haleluya, Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Kita sama-sama berdoa. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Karena salib-Mu, Engkau berkorban, menebus kami, dan menjadikan kami anak-anak tebusan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berkumpul dalam ibadah pagi hari ini, dalam ibadah perjamuan asa yang kudus. Saudara-saudara, saat ini manusia atau umat manusia sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Setiap orang ingin mendapatkan dan menemukan jawaban dari situasi yang sulit ini. Manusia semakin menyadari, kita semakin menyadari bahwa harta benda bukanlah segala-galanya. Kedudukan, jabatan-jabatan kita lihat dan kita saksikan juga bukan menjadi jaminan untuk mempertahankan suatu hidup keselamatan. Firman Tuhan telah menegaskan kepada kita bahwa keselamatan tidak dapat dibeli, tidak dapat dibarter dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keluar dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kalau kita memperhatikan untuk keluar dari situasi yang sangat berat ini, orang atau kita manusia berpikir dengan keras untuk menemukan jalan keluar atau untuk berada dalam satu pintu keluar. Dalam perjalanan untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, kita perhatikan, kita alami ada harga yang harus dibayar. Saat ini saudara, kita mendengar, kita membaca negara-negara, bangsa-bangsa menghabiskan dana yang sangat besar agar mendapatkan satu vaksin yang mampu dan dipercaya dapat menghentikan korban-korban dari virus
COVID-19 ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita diingatkan, kita membutuhkan satu pertahanan fisik yang kuat. Dan orang mulai berada di dalam kekhawatiran dengan orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Apakah sanggup? Apakah mampu bertahan dalam kondisi yang sangat menakutkan ini? Saya membaca dan mendengar satu berita. Ada seorang yang kaya. Dia berada dalam keadaan sekarat. Dia seorang yang memiliki harta benda. Dia orang yang punya jabatan. Tapi di saat dia diserang dengan penyakit yang ganas ini, sepertinya hidupnya terabaikan. Sebelumnya dia dapat mendapatkan apa saja yang dia inginkan karena dia memiliki segala-galanya. Tapi kemudian dia menyadari keterbatasan manusia. Dia membutuhkan oksigen. Dia membutuhkan darah untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dia coba menghubungi orang-orang yang dia kenal untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tetapi kemudian hidupnya berakhir. Dia kemudian meninggal sebelum mendapatkan apa yang dia harapkan. Begitu mahal kehidupan ini. Itu sebabnya saudara perhatikan, Yesus Kristus berkata, Dia datang mati dan bangkit untuk umat manusia. Dia datang menyediakan, memberikan apa yang saudara dan saya harapkan. Dia berikan kepada saudara-saudara dengan gratis tanpa membayar. Inilah anugerah Tuhan. Dia datang sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Dia datang mengubah dunia. Dia datang mengubah jalan hidup saudara dan saya. Di saat saudara dan saya berkumpul pagi hari ini adalah adalah hari akan sangat berbeda. Tidak akan sama dengan hari-hari yang lalu. Mengapa? Karena kita memiliki Yesus. Kita memiliki Tuhan. Untuk itu saudara, agar janji Tuhan hidup kita berbeda, tidak sama dengan hari-hari yang lalu, maka Tuhan berkata, setiap kali kamu
makan dan minum tubuh dan darahku, kamu mengingat, kamu berpikir, kamu merenungkan pengorbanannya dan penderitaannya. Siapakah Yesus? Saudara, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang mampu mengubah jalan hidup kita, yang mampu melenyapkan musuh umat manusia pada hari-hari ini, yang mampu melenyapkan ketakutan dalam hidup umat manusia, hanyalah kehadiran Yesus. Karena dia berkata, dia adalah Allah yang dari awal menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia mengerti, dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya kita melihat di dalam ayat yang ke-14, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Yesus. Itu sebabnya kita bisa kuat, kita bisa kokoh, kita dapat melewati hari-hari di depan kita, karena dia ada di antara kita. Dan dalam ayat ini juga Tuhan berkata, di dalam Yesus yang kita imani, kita melihat kemuliaannya, kehebatannya, penyertaannya dalam hidup saudara dan saya. Dalam ayat ini dikatakan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yesus, kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran-kebenaran firman-Nya ada di dalam hidup saudara. Inilah yang membedakan kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melihat firman Allah berikutnya di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pengorbanan Yesus adalah menjadikan saudara dan saya anak-anak Tuhan, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan kita akan melihat perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, posisi saudara dan saya, posisi kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah.
kita adalah miliknya Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Kita berterima kasih karena Tuhan mengangkat kita menjadi keluarganya Tuhan, menjadi anak tebusan Tuhan. Kemudian kita melihat Paulus berkata dan mengingatkan lewat firman Allah. Filipi pasal 1 ayat 27 dan 29 berkata, hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Artinya, perjalanan hidup untuk memperoleh kemenangan-kemenangan dalam pergumulan hidup ke depan, kita harus berpadan. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat berikut berkata, dalam perjalanan hidup tidak digentarkan oleh lawan, oleh apapun di depan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan adalah penolong kita. Kita tahu Dia sanggup dan mampu memberikan saudara penghiburan, kekuatan, kemenangan, kesembuhan, memberkati usahamu, pekerjaanmu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah miliknya. Tuhan tidak pernah kekurangan menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya yang hidup sesuai dengan firman Allah. Apa yang Tuhan ajarkan kepada anak-anak Tuhan? Berjalan dengan Tuhan, mengagungkan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ayat berikut berkata, sebab kepada kamu, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Kita meletakkan hidup kita kepada Kristus. Kita banyak mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Kita banyak melihat perubahan hidup kita. Kita selalu melihat tangan Tuhan terulur menolong saudara dan saya. Tapi kalimat ini kemudian berkata, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalimat ini berkata kita juga menderita untuk Dia. Dalam konteks apa Tuhan mengajar kita menderita seperti Dia? Nah, kita kembali awal di mana kita mendengar firman Allah. Yesus datang, Dia tersalib, Dia tersiksa, kemudian mati untuk menebus saudara dan saya. Maka dalam perjalanan hidup Tuhan berkata kita juga harus berjalan di saat Tuhan izinkan perjalanan proses ini seperti yang Yesus alami. Maka kita dituntut tetap menjadi seorang anak Tuhan yang setia dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya di dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 24 berkata,
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang harus mengangkat salibnya. Setiap kita ada salib. Tapi arahkan perjalanan saudara dan saya tetap berjalan dengan Tuhan, melihat Tuhan, karena di balik salib pergumulan hidup antara lain yang kita hadapi adalah balas sampar ini. Kita percaya oleh kuasa penyaliban, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa dari Allah Roh Kudus, penyakit ini Tuhan hentikan dan akan berlalu, sehingga kita anak-anak Tuhan menikmati hidup yang baru, hidup berkemenangan, bukan oleh kekuatan manusia, tetapi hanya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang ambil alih dan campur tangan, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita dari bencana yang besar ini. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menikmati keselamatan. Tidak ada orang yang sanggup melepaskan diri dari kematian. Kita ada jaminan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan, orang benar tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tangan Tuhan akan terus menopang. Dia akan hadir di dalam rumah saudara dan saya. Dia memperhatikan di saat kita duduk bersekutu beribadah, mendengar firman-Nya. Dia hadir dan dia memberikan kebenaran-kebenaran janjinya. Dan dia berkata, dia adalah kehidupan. Yesus hadir di dalam rumahmu. Yesus hadir di dalam perjalanan hidupmu. Dia memberi kehidupan, yang mampu memberikan kehidupan, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, adalah kehadiran Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, kenapa? Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 Tuhan berkata, sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan hamba, kita bukan orang lain. Itu sebabnya Tuhan memprioritaskan hidup saudara untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan campur tangan Allah dalam menyelesaikan semua persoalan dan tantangan di depan kita. Kita berterima kasih karena kita punya Yesus. Kita berterima kasih karena kita mempunyai Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara, kita kembali dalam pesan Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan, untuk selalu berjalan dengan Tuhan. Karena dalam ayat tadi dikatakan, tubuh dan darahnya adalah bukti pengorbanan Tuhan di Golgota yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan sebagai tanda kasih Tuhan yang tidak ada batasnya untuk saudara dan saya.
Kemudian saudara, kita melihat janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Agar hidup kita berada dalam jalan yang baru, jalan kemenangan, jalan yang selalu melihat pintu terbuka. Tempatkan Yesus selalu di depan hidup kita. Prioritaskan Tuhan Yesus setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Seperti Daud menempatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dari awal sampai akhir dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di saat Tuhan Yesus menjadi gembala kita, pemimpin kita, yang akan mengatur perjalanan hidup, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa? Tuhan ada di depan kita. Dia adalah Allah yang cukup, lebih dari cukup. Tidak akan kekurangan orang yang mengimani Yesus, berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan mengajar kita supaya jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mendengar Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Di waktu senang, di waktu susah, di saat ada tantangan, tidak merubah kehidupan kita menjadi pelaku firman. Dan Tuhan mengajar supaya melalui firman Allah yang saudara dengar, dengan doa saudara, kita tetap berada dalam iman yang kuat dan kokoh untuk selalu percaya akan pembelaan dan campur tangan Tuhan yang Tuhan sediakan terbaik bagi saudara dan saya. Kemudian Tuhan ajarkan dalam perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai selamanya, tetap setia, karena Dia adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, kita akan makan, minum tubuh dan darah Kristus. Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Saudara mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan. Kita berdoa, inilah kami anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berkumpul di gereja. Kami berada di rumah masing-masing karena kami diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak memungkinkan kami berada di dalam rumah Tuhan. Tapi Engkau ada di dalam rumah-rumah kami. Engkau jadikan sebagai rumah Tuhan. Berkati semua umat-Mu. Di saat kami akan makan tubuh dan darah-Mu, Tuhan pulihkan dengan kuasa firman-Mu. Saudara, mari kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus sebagai peringatan
akan kasih setia pengorbanannya untuk saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati bangkit menyelamatkan kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Tidak pernah Tuhan jauh dari kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Sungguh pun kami sedang menjalani hari-hari syarat dengan tantangan dan kegelapan di depan kami. Tapi kami selalu mendengar suara-Mu. Kami selalu ingat karena Tuhan mengajar, ingat kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang sedang menuntun. Ada suara Tuhan yang selalu diperdengarkan. Ada kuasa Roh Allah yang memberi kami kekuatan, penghiburan dan kemenangan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang akan menghentikan semua pencobaan di depan kami. Virus ini Tuhan hentikan dalam nama Yesus. Di saat kami umat manusia bertobat, mengaku bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang mampu menghentikan dan mengubah dari kematian menjadi kehidupan. Dengar doa umat-umat-Mu, dengar doa kami. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan umat-umat tebusan Tuhan. Selalu ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga besar, lindungi Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kami terjaga, terpelihara sekarang sampai selama-lamanya. Berkati umat-umat Tuhan yang selalu mencari Engkau. Berkati umat-umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu berseru kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan. Betapa kami rindu beribadah di dalam gereja. Dan kami tahu Tuhan sedang berjalan menyelesaikan untuk kami. Dengar doa kami Tuhan. Melalui tubuh dan darah Kristus menjadi berkat dan kekuatan untuk kami melangkah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Karena Engkau datang memberikan kepada kami jalan kemenangan. Bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami melihat kuasa mujizat untuk kami. Bersama Yesus kami melihat berkat Allah melimpah, rohani, jasmani, dan ekonomi. Kami berdoa demi nama Yesus, dan kami akhiri semua rangkaian ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang aku kasihi, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara
akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, segala berkat dan pertolongan Tuhan akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Kami alaskan semua seruan ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.